ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang peringatan Allah kepada manusia yang tidak tahu hakikat dirinya dan bagaimana dia sampai ingkar kepada Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Rawahu Muslim. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita hidayah, petunjuk, inayah dari Allah Subhanahu wa taala dan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan sisa umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, kembali kita lanjutkan tadabbur kita dalam surat Abasa ayat 17 sampai dengan ayat 32. Ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang peringatan Allah kepada manusia yang tidak tahu hakikat dirinya dan bagaimana dia sampai ingkar kepada Tuhannya, padahal nikmat-nikmat terus turun melimpah kepadanya. Kemudian ayat 24 sampai 32, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Baik ikhwafillah, kita tadabburi ayat 17 sampai ayat yang ke-32 surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Ad-Dhahhak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala binasalah manusia, yakni terkutuklah manusia. Hal yang sama dikatakan oleh Abu Malik bahwa kalimat ini ditunjukkan kepada manusia yang mendustakan hari berbangkit. Dia banyak berdusta tanpa sandaran, bahkan hanya menurut ilusinya yang menganggap hal itu mustahil terjadi. Dia tidak mempunyai pengetahuan sama sekali dalam hal ini. Ibnu Juraij mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala alangkah amat sangat kekafirannya, maksudnya betapa parah kekafirannya, yakni memakai sigat ungkapan ta'ajjub. Tetapi Ibnu Jarir mengatakan bisa saja ditakwilkan dengan pengertian berikut, bahwa apakah yang menjadikan manusia itu kafir? Dengan kata lain, apakah yang mendorongnya tidak percaya kepada adanya hari berbangkit? Hal yang semisal telah diriwayatkan oleh Al-Baghawi dari Muqatil dan Al-Kalabi. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, alangkah amat sangat kekafirannya, yaitu betapa laknatnya dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada manusia tentang bagaimana dia menciptakannya dari sesuatu yang hina dan bahwa dia mampu untuk mengembalikannya hidup seperti semula sebagaimana saat dia menciptakannya di permulaan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani Allah menciptakannya lalu menentukannya.
yaitu maksudnya adalah kemudian menentukan ajal, rezeki dan amalnya, apakah dia termasuk orang yang berbahagia ataukah orang yang celaka. Tsumma sabila yassarah, kemudian dia memudahkan jalannya. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kemudian Allah memudahkannya keluar dari perut ibunya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ikrimah, Ad-Dhahhak, Abu Shalih, Qatadah dan Saddi. Kemudian dipilih oleh Ibnu Jarir. Mujahid mengatakan bahwa ayat ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Insan ayat 3. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Artinya kami telah menerangkan kepadanya jalan yang lurus, dan kami telah menjelaskan kepadanya, dan kami telah memudahkan baginya untuk mengamalkannya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Al-Hasan dan Ibnu Zaid, dan pendapat inilah yang paling kuat. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Tsumma amatahu fa akhbarah, kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur sesudah Allah menciptakannya dan menghidupkannya di alam wujud ini, lalu dia mematikannya dan menguburkannya, yakni Allah menjadikannya mempunyai kuburan. Dalam bahasa Arab disebutkan qabartur rajula, dikatakan demikian bila engkau mengurusi penguburannya, dan dikatakan pula akhbarahullah, artinya Allah menjadikannya memiliki kuburan. Dikatakan pula adabtu qarnas sauru, artinya aku potong tanduk banteng itu. Dapat pula dikatakan adabahullah, Allah menjadikan tanduknya terpotong. Dikatakan batartu zanabal bairi, aku potong ekor unta itu. Dapat pula dikatakan abdarahullah, Allah menjadikan ekor unta itu terputus. Dikatakan tarartu fulanan amni, artinya aku mengusir si fulan dariku. Dikatakan pula ad-taradahullah, Allah menjadikannya terusir. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza syaa'a ansyarah, kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali, yakni membangkitkannya hidup kembali sesudah matinya di hari kiamat nanti. Dan termasuk ke dalam pengertian ini kata al-ba'tsu atau berbangkit, dan an-nusyur berkembang biak, seperti dalam firman-Nya surat Ar-Rum ayat 20. Wa min ayati an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kalian dari tanah, kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia yang berkembang biak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha tsumma naksuha lahma, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Kullu ibni adam yabla ila ajbudz zanab minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Ya, semua anak Adam hancur tubuhnya kecuali tulang ekornya, karena darinya dia diciptakan dan darinya pula dia disusun kembali menjadi hidup. Kalla lamma yaqdi ma amarah, sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kalla, artinya duduk perkaranya tidaklah seperti apa yang dikatakan oleh manusia yang kafir itu.
bahwa dia telah menunaikan hak Allah yang ada pada dirinya dan harta bendanya. Lamma yaqdi ma amara, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dia masih belum menunaikan kewajiban yang difardukan oleh Allah atas dirinya. Kemudian Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abu Najih dari Mujahid sehubungan dengan makna firman, sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, bahwa tiada seorang pun yang ditetapkan dapat menunaikan semua apa yang difardukan atas dirinya. Baghawi telah meriwayatkan hal yang semisal dari Al-Hasan Al-Basri. Thumma idza syaa'a ansyarah, kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali, yakni dia menghidupkannya kembali. Kalla lamma yaqdi ma amara, tidaklah demikian, Allah masih belum menunaikan apa yang telah ditetapkannya itu, yaitu Allah tidak akan melakukannya sekarang sebelum masa yang telah dia tetapkan, takdirkan atas Bani Adam yang akan menjalaninya habis, dan Bani Adam dikeluarkan di dunia ini sedangkan di pundaknya telah terbebani perintah dari Allah secara takdir. Maka apabila hal yang telah ditetapkan oleh Allah itu habis, barulah Allah membangkitkan semua makhluk dari alam kuburnya dan menghidupkan kembali mereka seperti pada permulaan kejadiannya. Falyanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ini mengandung penyebutan nikmat Allah dan sekaligus menjadi bukti yang menunjukkan bahwa jasad-jasad ini setelah menjadi tulang belulang yang hancur dimakan tanah dan bercerai-berai akan dihidupkan kembali. Hal tersebut diutarakan melalui analogi dihidupkannya tumbuhan dari tanah yang mati. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, anna sababnal ma'a sabba, sungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air, yakni kami turunkan hujan dari langit. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Maksudnya kami tempatkan air itu dalam bumi dan masuk melalui celah-celahnya, kemudian meresap ke dalam biji-bijian yang telah disimpan di dalam tanah, maka tumbuhlah biji-bijian itu menjadi tumbuhan yang muncul di permukaan bumi lalu meninggi. Fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu anggur dan sayur-mayur, sayuran. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu anggur dan sayur-sayuran. Al-hab artinya biji-bijian, al-inab artinya anggur, sedangkan al-qad artinya sejenis sayuran yang dimakan oleh ternak dengan mentah-mentah. Wa zaituna, dan zaitun, buah zaitun cukup dikenal dan dapat dijadikan sebagai lauk. Begitu pula minyaknya, bahkan minyaknya dapat digunakan untuk meminyaki tubuh dan juga sebagai bahan bakar penerangan. Wa nakhla, dan buah kurma yang dapat dimakan dalam keadaan gemading ataupun sudah masakan, dapat pula dijadikan sale ya, dan perasannya dapat dibuat minuman dan cuka. Wa hadaiqa ghulba, kebun-kebun yang lebat, yakni kebun-kebun yang rindang. Wa fakihata wa abba, dan buah-buahan dan rumput-rumputan. Yang dimaksud dengan fakihah ialah semua jenis buah-buahan yang dimakan untuk bersenang-senang. Ibnu Abbas mengatakan bahwa fakihah adalah buah yang dimakan dalam keadaan segar, sedangkan al-lab artinya tumbuhan yang hanya dimakan oleh binatang ternak dan tidak dimakan oleh manusia. Mata'al lakum
wa li an'amikum, untuk kesenangan kalian dan untuk binatang-binatang ternak kalian, yakni untuk makanan pokok kalian dan binatang ternak kalian dalam kehidupan dunia ini sampai hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.